Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Di video kali ini kita akan belajar menentukan nilai tetapan kesetimbangan tekanan atau KP bagian kedua. Soal yang pertama, dalam wadah tertutup, natrium bikarbonat dipanaskan dengan suhu T derajat Celcius sehingga terjadi disosiasi sebagai berikut. Natrium bikarbonat terurai menjadi natrium karbonat, gas H2O, dan gas karbon dioksida. Jika harga Kp 9/16 atm, tekanan total dalam wadah sebesar. Langkah pertama, kita tuliskan persamaan Kp dari reaksi berikut. Kp sama dengan tekanan parsial miliknya gas H2O dipangkatkan koefisien pangkat 1 dikalikan tekanan parsial gas CO2 pangkat koefisien. Perlu diingat, yang dimasukkan ke dalam persamaan Kp itu yang memiliki tekanan atau yang berwujud gas, jadi hanya H2O dan CO2. Natrium bikarbonat dan natrium karbonat tidak dimasukkan karena berwujud solid, tidak memiliki tekanan. Langkah selanjutnya, kita tuliskan persamaan reaksi kesetimbangannya, kemudian tentukan keadaan awal reaksi setimbang. Di soal, kita tidak diberitahukan jumlah zat, jumlah mol dalam keadaan awal, reaksi, maupun setimbang. Kita umpamakan natrium bikarbonat yang bereaksi itu 2X mol, maka natrium karbonatnya sebanyak X mol, H2O-nya juga X mol, CO2 X mol. Sehingga pada keadaan setimbang kita bisa mendapatkan jumlah zat H2O-nya sebanyak X mol, CO2-nya juga X mol. Kita fokus pada H2O dan CO2 karena mereka yang masuk ke dalam perhitungan Kp. Langkah selanjutnya kita tentukan tekanan parsial masing-masing gas. Tekanan parsial H2O sama dengan jumlah mol H2O X mol dibagi mol total 2X mol, mol H2O ditambahkan mol CO2 dikalikan tekanan total, kita anggap P atm sama dengan setengah P atm. Tekanan parsial gas CO2 X mol, molnya CO2 dibagikan 2X mol dikali P atm sama dengan setengah P atm. Karena kita sudah mendapatkan tekanan parsial untuk H2O dan CO2, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan Kp. Tekanan parsial H2O setengah P, tekanan parsial CO2 juga setengah P. Maka Kp sama dengan 1/4 P kuadrat. Nilai Kp sudah diberitahukan di soal, yaitu 9/16 sama dengan 1/4 P kuadrat. Maka kita dapatkan P kuadrat sama dengan 9/4. Maka tekanan total sama dengan 3/2 atm. Perlu diingat, yang masuk ke dalam perhitungan Kp itu hanya yang memiliki tekanan atau yang berwujud gas. Soal nomor 2. Sebanyak 16,06 gram amonium klorida dipanaskan dalam wadah tertutup yang volumenya 10 liter. Sehingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan amonium klorida terurai menjadi amonia dan HCl. Jika jumlah mol HCl yang terbentuk pada saat kondisi setimbang 0,05 mol dan tekanan totalnya sebesar 3 atm, nilai Kp reaksi tersebut adalah
Langkah pertama, kita tuliskan persamaan reaksi kesetimbangannya. NH4Cl berkesetimbangan dengan gas NH3 ditambah gas HCl. Kita tuliskan kondisi awal reaksi setimbang. Di soal diberitahukan kondisi awal amonium klorida adalah 16,06 gram. Maka kita ubah ke dalam satuan mol. NH4Cl sama dengan 16,06 gram dibagi mR amonium klorida itu 53,5 gram per mol. Maka kita dapatkan jumlah NH4Cl adalah 0,3 mol. Ini merupakan amonium klorida dalam keadaan awal. NH3-nya belum terbentuk. Di soal diberitahu bahwa pada saat setimbang HCl-nya adalah 0,05 mol. Maka jumlah HCl yang bereaksi 0,05 mol, NH3-nya juga 0,05 mol, perbandingan koefisien 1:1, NH4Cl juga 0,05 mol. Sehingga pada keadaan setimbang, NH4Cl-nya adalah 0,25 mol, NH3-nya 0,05 mol. Karena kita sudah mendapatkan jumlah zat dalam keadaan setimbang, maka langkah selanjutnya kita mencari tekanan parsial masing-masing gas. PNH3 sama dengan 0,05 mol dibagi mol total yang berwujud gas, yaitu mol NH3 ditambah mol HCl 0,1 mol dikali tekanan totalnya 3 atm sama dengan 1,5 atm. Tekanan parsial gas HCl 0,05 mol dibagi 0,1 mol dikali 3 atm sama dengan 1,5 atm. Kita masukkan ke dalam persamaan Kp. Kp dari reaksi kesetimbangan ini sama dengan tekanan parsial miliknya gas NH3 pangkat 1 dikalikan tekanan parsial miliknya gas HCl pangkat 1. Kita masukkan nilainya 1,5 atm dikali 1,5 atm sama dengan 2,25 atm kuadrat. Nilai Kp dari reaksi peruraian amonium klorida. Demikian video penjelasan menentukan nilai tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp bagian kedua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.